Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Rizky Hasan Fauzi dari Fakultas Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu sistem klasifikasi tingkat obesitas menggunakan algoritma Knelt-Snake-Board atau KNN berbasis web menggunakan Flux ya. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi tingkat obesitas seseorang berdasarkan data karakteristik fisiknya dan gaya hidup yang dia dia lakukan gitu. Nah, untuk data sheetnya saya gunakan di website Kaggle ya. Jadi dataset ini adalah dataset obesitas yang berisi data terkait kondisi fisik dan kebiasaan hidup seseorang. Nah, beberapa atribut yang saya gunakan diantaranya adalah gender, ada umur, terus tinggi badan, berat badan, obesitas keluarga, terus konsumsi makanan cepat sajinya, konsumsi sayur, frekuensi makanan, konsumsi air putih, aktivitas fisik, waktu penggunaan gadget, terus kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, terus sama jenis transportasinya. Nah, sedangkan target atau label yang diprediksi adalah tingkat obesitas yang pada dataset disebut sebagai NOMI SD. Nah, untuk penjelasan train model P ya gimana ya, untuk ini yang pertama itu ada dataset. Jadi pada bagian awal program ini dataset dibaca menggunakan lebari panas. Nanti ada di df sama dengan pd titik right garis bawah csp gitu, dan seterusnya. Jadi dataset ini kemudian dimasukkan ke dalam data frame agar lebih mudah diproses gitu. Terus encoding data kategori, karena kan ini algoritma KNN yang hanya dapat memproses data numerik, maka atribut kategorinya seperti gender, child, forms, mitras, nah diubah menjadi angka menggunakan label encode. Nah, itu dari label encoder. Terus misalnya malenya 1, V-malenya 0, dan seterusnya gitu. Terus pembagian dataset setelah processing selesai, dataset dibagi menjadi 3 bagian, 70% data training, 15% data validasi, 15%-nya lagi data testing. Nah, pembagian ini dilakukan menggunakan train, test, split gitu. Tujuannya agar model dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Nah, normalisasi data, karena setiap fitur memiliki skala berbeda, maka dilakukanlah normalisasi menggunakan standar scalar. Nah, contohnya umur sekitar 20 sampai 60, berat badan sekitar 40 sampai 150. Jika tidak dinormalisasi, fitur dengan nilai besar akan lebih dominan gitu. Terus fitur selection, setelah normalisasi dilakukan, proses seleksi fitur menggunakan select cabins. Tujuannya adalah memilih fitur yang paling berpengaruh terhadap klasifikasi obesitas. Nah, pada proyek ini dipilihlah K912. Artinya dari seluruh fitur yang ada, hanya 12 fitur terbaik yang digunakan model. Tuh, juga semuanya. Terus grid search CP selanjutnya dilakukan optimasi parameter menggunakan grid search CV. Parameter yang dicari meliputi naik boards, weight, metrik. Grid search akan mencoba berbagai kombinasi parameter dan memilih kombinasi dengan performa terbaik gitu. Terus pelatihan model KNN ini model utama yang digunakan adalah Knightboards Classified
Nah, KNN bekerja dengan mencari sejumlah tetangga terdekat berdasarkan jarak gitu. Nah, kemudian si kelas yang paling banyak muncul pada tetangga tersebut akan menjadi hasil prediksi. Terus evaluasi model. Nah, setelah model selesai dilatih, dilakukanlah evaluasi menggunakan accuracy score dan classification report serta confusion metric. Hasil evaluasi kemudian disimpan ke file metric JSON dan gambar coefficient metric disimpan sebagai coefficient metric PNG. Terus selanjutnya menyimpan model. Terakhir, seluruh komponen itu disimpan menggunakan job hidung pedang dalam file people PKL. Nah, file ini berisi model KNN, scalar, store, encoder. Nah, sehingga dapat digunakan kembali tanpa melakukan training ulang gitu. Nah, penjelasan untuk APP-nya, file ini ya berfungsi sebagai bagian aplikasi website menggunakan Flux. Pada load people, saat aplikasi dijalankan, sistem akan memuat file people PKL yang berisi model yang sudah dilatih sebelumnya gitu. Terus ada root. Nah, yang itu tuh yang people PKL ini itu berisi model yang sudah dilatih sebelumnya, itu saya bilang. Terus ada root home. Root ini digunakan untuk menampilkan halaman utama, yaitu ini HTML. Terus prediksi manual, ketika pengguna mengisi form pada halaman utama lalu menekan tombol prediksi, itu di APP root predict akan dijalankan tahapan yang terjadi. Data diambil dari form, terus data dikategorikan di encoder, data dinormalisasikan, fitur selection dilakukan, model melakukan prediksi, hasil ditampilkan ke halaman, result HTML. Terus upload CSV root berikutnya adalah root upload. Fitur ini memungkinkan pengguna mengunggah file CSV gitu. Nah, tahapan yang dilakukan membaca file CSV-nya, terus memeriksa kolom, encoding datanya, normalisasi, fitur selection-nya, prediksi seluruh data, terus hasil prediksi kemudian ditampilkan pada batch result HTML. Terus halaman metrik ini pada root metrik digunakan untuk menampilkan informasi evaluasi model. Data diambil dari metrik JSON yang berisi query, validation query, cross validation score, parameter terbaik, terus fitur terpilih. Kita cepat-cepat ya. Terus untuk coefficient metric ini di root coefficient metric digunakan untuk menampilkan gambar coefficient metric yang dihasilkan saat training model. Terus penjelasan tampilan website, indikator HTML merupakan halaman utama. Prediksi manual, pengguna mengisi gender, umur, tinggi badan, berat badan, aktivitas, isi, konsumsi air, dan atribut lainnya, kemudian menekan tombol prediksi. Terus result HTML menampilkan hasil klasifikasi tingkat obesitas. Nah, ini tuh misalnya normal weight, overweight level 1, overweight level 2, obesity tipe 1, obesity tipe 2, obesity tipe 3. Nah, untuk di upload HTML digunakan untuk upload file CSV. Fitur ini cocok jika ingin prediksi banyak data sekaligus. Batch. Terus batch result HTML menampilkan seluruh hasil prediksi dari CSV dalam bentuk label. Metrik HTML menampilkan performa model seperti query, validation query, cross validation score, parameter KNN terbaik, fitur selection, sama confusion metric. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem berhasil mengklasifikasi tingkat obesitas menggunakan algoritma Kenneth-Snaggmore. Model dibangun melalui beberapa tahap, yaitu processing data, normalisasi, feature selection, parameter tuning, pelatihan model, evaluasi model. Kemudian si model ini diimplementasikan ke dalam aplikasi web menggunakan Flux, sehingga pengguna dapat melakukan prediksi secara mudah melalui input manual maupun upload file CSV. Dan untuk untuk si aplikasinya saya sudah deploy, nanti saya akan perlihatkan di Automobile kelasnya, nanti adalah perlihatkan sebentar, terus nanti saya juga akan perlihatkan di website saya yang sudah di deploy.
Nah, untuk tampilannya ya seperti ini. Mungkin tidak terlalu ramai karena saya pengennya apa ya, cukup cukup sederhana dan simpel gitu. Ya, kalian lihat, dan saya akan melakukan maksimal apa memprediksi gitu. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.